Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak MEM? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya nak, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8 Praja Muda Karana, subtema 4 Aku Suka Berkarya, pembelajaran kedua. Mari kita belajar bersama. Nah, mari kita ikuti dan baca teks berikut ini. Menjadi petugas penerima tamu. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Tamu yang datang tim juri penilai lomba kebersihan sekolah. Mereka ingin melihat kondisi SD Nusantara. Udin dan beberapa teman ditunjuk menjadi petugas penerima tamu. Mereka harus mendampingi tamu. Mereka juga bertugas memberikan penjelasan tentang SD Nusantara. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Pembagian tugas berdasarkan denah sekolah yang sudah disiapkan. Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah. Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah. Beni menjelaskan bagian barat sekolah. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Mereka menjelaskan program sekolah dengan jelas dan santun. Mereka juga dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian kepada mereka. Kepala sekolah dan para guru juga memberikan pujian. Semua orang-orang senang dan bersemangat mengerjakan tugasnya. Nah, itulah dia bacaan tadi, ya, yang terdiri dari 4 paragraf, ya. Ini paragraf pertama, ini paragraf kedua, ini paragraf ketiga, dan ini paragraf keempat, ya. Jadi ini adalah sebuah teks yang berisi 4 paragraf. Nah, berikut ini denah yang digunakan Udin dan teman-temannya. Jadi inilah denahnya supaya mereka bisa bekerja sama dalam pembagian tugas. Dari denah ini ada pertanyaannya nak. Dari denah dan dari bacaan tadi ada pertanyaan. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Udin dan Lani. Nah, berdasarkan bacaan tadi, ya, tugas Udin dan Lani menjelaskan tadi bagian utara. Nah, bagian utara berarti bagian dari sini ya nak. Ini bagian dari sini. Berarti bagian utara di sini adalah bagian dari pintu gerbang masuk. Kemudian di sini ada taman. Nah, itulah dia bagian yang dijelaskan oleh Udin dan Lani. Karena bagian utara ya nak. Jadi di sini utaranya. Nah, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Edo dan Dayu. Nah, Edo dan Dayu tadi bertugas menjelaskan bagian selatan. Nah, kalau ini tadi bagian utara, ya, selatan berarti ada di sini ya nak, selatan di sini. Nah, bagian di sini lah itu selatan. Nah, di sini bagian selatan ada lapangan basket, ada kantin, nah ada tempat pengolahan sampah. Nah, jadi ini bagian Edo dan Dayu, ya, bagian sekolah bagian selatan ya nak. Kemudian sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Siti. Nah, Siti tadi bertugas menjelaskan bagian timur. Nah, bagian timur itu bagian dari matahari terbit dari bagian timur ya nak, di sini ya nak. Nah, bagian timur di sini ada apa? Ada di sini ruangan kelas lain ya, ruangan kelas. Ada 2 kelas. Oke. Kemudian sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Beni. Nah, Beni tadi menjelaskan bagian barat sekolah. Bagian barat sekolah ada di mana nak? Barat sekolah di sini ya. Nah, jika kita menghadap matahari, berarti kita menghadap timur, dan yang di belakang kita barat, berarti di sini ya nak. Nah, ini ada apa di sini? Ini ada beberapa ruangan juga ya, ruangan kelas. Oke. Nah, kemudian siapakah yang paling banyak bertugas menjelaskan? Bagaimana cara kamu mengetahuinya? Nah,
Nah, tentu yang paling banyak tadi menjelaskan itu yang bagian di sini ya nak. Ada lapangan basket, ada kantin, ada ruangan kelas, ada tempat pembakaran sampah juga tadi katanya ya. Nah, jadi yang paling banyak tentu yang bagian selatan ya Edo dan Dayu. Bagian selatan yang terdiri dari lapangan bola basket, tempat pengolahan sampah, dan ada kantin. Jadi lebih banyak lah bagian mereka ini. Kalau di sini hanya kelas, ruangan kelas ya nak. Oke. Nah, perhatikan kembali bacaan tentang petugas menjadi petugas penerima tamu. Bacaan tersebut tadi memiliki 4 paragraf. Nah, paragraf itu adalah susunan beberapa kalimat yang mengandung satu pokok pikiran. Jadi yang namanya paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat ya nak. Nah, penulisan paragraf dimulai dengan garis baru. Garis baru, pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Jadi pokok pikiran itu adalah ide utama dari sebuah paragraf. Nah, contoh di sini ada sebuah paragraf ya nak. Ini satu paragraf lah ini. Edo anak yang rajin. Semua tugas sekolah selalu dikerjakan tepat waktu. Edo juga selalu membantu orang tua. Edo selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik. Nah, yang manakah di sini ide pokok? Ide pokok itu intinya ya nak. Nah, ide pokok yang menjadi inti. Nah, jadi pokok pikiran dari paragraf di atas adalah Edo anak yang rajin. Sedangkan kalimat berikutnya ini ya, ini adalah kalimat penjelas dari kalimat utama atau pokok pikirannya tadi. Nah, jadi Edo anak yang rajin. Nah, mengapa dikatakan dia rajin? Karena ini semua tugas sekolah dikerjakan tepat waktu. Karena dia juga selalu membantu orang tua. Karena Edo juga selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik. Maka dikatakanlah Edo anak yang rajin. Jadi itulah pokok pikirannya. Nah, jadi biasanya ide pokok itu atau pokok pikiran ya, kalimat berikutnya itu adalah kalimat pendukung untuk ide pokoknya tadi atau pokok pikiran. Oke? Nah, mudah kan mencari ide pokok atau pokok pikiran dari paragraf kena? Nah, sekarang cobalah kamu menemukan pokok pikiran dari bacaan menjadi petugas penerima tamu. Oke, sekarang kita cek dulu paragraf pertama. Ini paragraf pertama ya nak, mulai dari hari ini sampai SD Nusantara ini satu paragraf. Jadi satu paragraf ini terdiri dari beberapa kalimat ya. Nah, yang manakah di sini menjadi ide pokoknya atau pokok pikirannya? Pokok pikiran kalimat paragraf pertama ini adalah, nah kalau kita baca, hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Tamu yang datang tim juri penilai lomba kebersihan sekolah. Mereka ingin melihat kondisi SD Nusantara. Udin dan beberapa teman ditunjuk menjadi petugas penerima tamu. Mereka harus mendampingi tamu. Mereka juga bertugas memberikan penjelasan tentang SD Nusantara. Jadi apa yang menjadi pokok pikiran dari paragraf ini? Nah, pokok pikirannya adalah hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Kalimat berikutnya, tamu yang mana? Siapa yang mau datang? Dan untuk apa mereka datang? Untuk keperluan apa? Nah, terangkanlah di sini ya nak. Diterangkanlah, dijelaskan pada paragraf berikutnya, pada kalimat-kalimat berikutnya ya, seperti ini. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Kalimat berikutnya, tamu yang datang itu adalah tim juri penilai lomba kebersihan sekolah. Mau ngapain tamunya datang? Mereka ingin melihat kondisi SD Nusantara. Oke? Jadi itu apanya, ide pokoknya atau pokok pikirannya. Nah, ini paragraf kedua. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Pembagian tugas berdasarkan dinas sekolah yang sudah disiapkan. Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara. Edo dan Dai bertugas menjelaskan bagian selatan. Siti bertugas menjelaskan bagian timur. Beni menjelaskan bagian barat. Nah, jadi intinya di sini atau pokok pikirannya adalah Udin dan teman-temannya berbagi tugas. Ya, berbagi tugas. Nah, tugas bagian selatan siapa? Dijelaskan di sini nak. Bertugas untuk bagian selatan siapa, bagian utara siapa, di sini jelaskan. Yang intinya adalah Udin dan teman-temannya berbagi tugas menerima tamu. Itu menjadi pokok pikiran. Nah,
tugas yang berikutnya, pokok pikiran dari paragraf ketiga dan keempat, inilah yang menjadi tugas kita ya nak. Nah setelah itu, tuliskan gabungan pokok pikiran dari semua paragraf. Jadi setelah kamu temukan pokok pikiran dari paragraf 3 dan keempat, kamu tuliskan kembali pokok pikirannya mulai dari paragraf 1, kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Nah, setelah kamu tuliskan, apa yang kamu temukan dari tulisan tersebut? Kamu akan menemukan rangkaian kalimat yang saling berhubungan. Jadi dari pokok pikiran paragraf pertama berhubunganlah dengan pokok pikiran paragraf kedua, berhubungan dengan pokok pikiran paragraf ketiga, dan berhubungan dengan pokok pikiran paragraf keempat. Begitu ya. Nah, kalimat tersebut akan membentuk sebuah cerita yang lengkap. Nah, untuk menulis sebuah cerita juga, kita mulailah dengan menuliskan pokok pikiran. Jadi kalau kamu disuruh membuat sebuah cerita, tentukan dulu pokok pikirannya setiap paragraf. Nah, lalu kembangkanlah dari pokok pikiran itu, kembangkanlah dia menjadi sebuah paragraf. Ya. Jadi kalau 4 pokok pikirannya berarti 4 paragraf. Buatlah. Kembangkan dari pokok pikiran tadi ya. Begitu caranya. Nah, sikap anak-anak SD Nusantara itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, benar. Mereka mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dapat bekerja sama saat menerima tamu. Nah, kerjasama yang baik akan membuahkan hasil yang baik. Para tamu merasa senang berkunjung ke SD Nusantara. Udin juga mampu membagi tugas dengan baik. Semua anak terlibat dalam melaksanakan program kebersihan sekolah. Semua anak ikut berdiskusi untuk menentukan program kebersihan sekolah. Semua anak mendapat kesempatan memberikan pendapat. Nah, perhatikanlah pernyataan ini. Pernyataan ini menunjukkan sikap pengamalan Pancasila. Nah, tuliskanlah sila yang sesuai dengan pernyataan. Tuliskan bunyi dan lambang dari sila Pancasila yang sesuai. Nah ini anak. Yang pertama, berdiskusi menentukan program. Berdiskusi berarti bermusyawarah. Ya, berarti dia pengamalan bunyi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng ya nak. Bekerja sama mengerjakan tugas. Berarti bekerja sama itu pengamalan sila Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin ya nak. Kemudian memberi kesempatan semua berpendapat. Ya, memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat. Berarti itu pengamalan sila Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas. Kemudian mengerjakan semua tugas dengan bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Maka itu sesuai dengan pengamalan sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua pekerjaan harus kita bertanggungjawabkan ya nak. Termasuk itu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian simbolnya bintang. Membagi tugas dengan rata dan sesuai dengan keahlian. Ini termasuk pengamalan dari sila Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi membagi tugas dengan rata dan sesuai dengan keahlian ya nak. Itu termasuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, simbolnya adalah rantai. Jadi, apakah kamu sudah melakukan perilaku atau menunjukkan sikap atau perilaku sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Apakah ini sudah kamu lakukan? Kalau sudah, berarti kita sudah melaksanakan pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan kita ya nak. Sama halnya dengan Edo dan teman-temannya tadi. Oke. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Nah, sebagai intinya adalah hari ini kita sudah belajar tentang cara menentukan pokok
pikiran dari setiap paragraf dan juga sikap perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Oke, anak-anak mem yang terkasih, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Thank you dan jangan lupa mengerjakan tugasnya. Oke, saya tunggu ya nak. Semuanya harus mengerjakan tugas.